Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, alhamdulillah. Kita ada di podcast yang kedua, guys. Setelah kemarin luar biasa ya, ternyata respon dari teman-teman tuh lumayan cukup interest terhadap podcast kita, terutama tentang beberapa pengalaman dari guru-guru SDN Sebatan 1. Kemarin kita sudah bahas pengalaman Bu Haji Diah ngajar di Papua sana. Nah, sekarang kita undang tamu yang sempat di request di komen kemarin ya, di komentar kemarin. Ada yang request ternyata ada yang request ini kita datangkan spesialis pelajaran matematika di SDN Sebatan 1. Siapa dia? Kita sambut Bu Mamnun. Yeay! Ini penontonnya semakin banyak, guys. Ternyata tiap hari. Oke. Kita sudah bersama Bu Mamnun yang konon katanya sebenarnya jadi perhatian saya juga terkait ketika anak-anak mendengar kata Bu Mamnun udah pasti auto ke matematika. Kenapa bisa seperti itu? Kita akan sama-sama dengar. Bagaimana Bu Mamnun? Bagaimana kabar hari ini Bu Mamnun? Alhamdulillah. Luar biasa. Bahagia. Luar biasa bahagia. Bu Mamnun tugas di tahun ini berarti tetap di kelas 5 ya? Alhamdulillah masih dipercaya megang kelas 5. Kelas 5. Nah, kemarin juga sempat ada yang komen-komen tuh dari angkatan 2014, angkatan sekian tuh. Yang mungkin masih teringat dan terbayang ketika Bu Mamnun mengajarkan matematika. Nah, ada apa sih sebenarnya dengan matematika nih Bu Mamnun? Anak-anak tuh yang hampir kebanyakan jadi pelajaran yang paling ditakuti tuh sebenarnya. Iya. Paling malas tuh, paling gitu. Nah, sekarang kita mau tanya nih Bu Mamnun dalam mengajarkan matematika seperti apa sih gitu? Oke. Untuk mengajar matematika di SD khususnya kelas 5, memang pertama kali sebelumnya saya akan adakan pretest dulu ya buat anak-anak ya. Sejauh mana sih mereka sudah bisa matematika? Pretest itu di awal masuk. Udah awal masuk. Udah mulai ketika luar biasa. udah tatap muka awal tahun ajaran baru, saya sudah mulai langsung tes kemampuan dasar matematika mereka dulu ya. Setelah itu baru deh ketahuan nanti, oh ini ada kurang bisanya di mana. Kebanyakan dari sekian anak apa sih yang nggak bisa. Nah misalkan kalau mereka tidak bisa perkalian, saya kejar terus. Sebelum masuk biasanya saya anak-anak suruh ditugaskan untuk menghafal perkalian dulu. Itu 1 sampai 100 harus hafal. Harus apa? Terus saya juga sempat lihat ya, kalau kelas Bu Mamnun tuh kalau nggak salah, saya pernah lihat gitu ya, masuknya tuh lebih awal tuh kayak. Kalau nggak salah lihat, terus di awal itu pasti selalu ada tambahan terkait matematika. Iya. Itu juga salah satu strateginya. Iya, salah satu strateginya. Yang kedua, biasanya kalau anak-anak itu juga kadang malu bertanya kepada guru. Saya kadang-kala saya juga menugaskan anak untuk menjadi tutorial teman sebaya. Jadi disitulah anak-anak yang memiliki kemampuan lebih daripada temannya membantu temannya. Ini salah satu cara juga untuk menimbulkan rasa peduli terhadap sesama teman mereka gitu loh. Jadi saling berbagi juga ya. Berbagi, betul. Luar biasa. Itu. Ini kelihatan kan ngomongnya aja serius biasa itu nih. Ya emang dia begitu. Padahal mah orangnya paling rame, paling energik. Nggak bisa diem guys. Tapi luar biasa. Betul Pak Ya. Ical. Kita juga nggak bisa diam karena di depan kita lagi ada yang ngitung duit. Oke. Nah, jadi fokus kita agak terbagi. Ya, itu sih salah satunya. Jadi memang jadi gini ya, memang di Sebatan 1 itu kalau dari yang dulu era sekolah favorit dengan jumlah murid yang sangat banyak, kemudian juga prestasi yang juga bisa dibanggakan, apalagi terkait matematika, sains dan sebagainya gitu ya. Menurut Bu Mamnun pasca kita ada PR besar mungkin pasca setelah corona ini ya, pembelajaran di rumah. Nah, menurut Bu Mamnun gimana tuh buat anak-anak kita yang lagi misalnya kesulitan terkait belajar matematika tuh harus gimana gitu? Untuk anak-anakku semuanya ya. Nih, Ibu harapkan Ibu selalu doakan kalian selalu sukses dalam kehidupan kalian. Semoga cita-cita yang kalian impikan tercapai semuanya. Amin. Untuk sukses dalam matematika dan dalam kehidupan apapun juga, Ibu selalu tekankan kepada anak-anak semua untuk selalu tidak mudah putus asa. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Kerjakan sendiri walaupun tidak bisa. Dan mencoba berlatih terus. Kalau banyak berarti insya Allah bisa. Wah, itu kuncinya guys. Jangan mudah menyerah, terus berlatih.
Pasti bisa, insya Allah. Betul, Ini Pak Ical. kita juga agak terganggu sih. Setelah tadi ada yang ngitung duit, tiba-tiba ada yang moto di depan kita. Nggak tahu tuh motonya pakai apa itu. Di depan kita lagi ya, Bu Maunun ya. Di depan Iya, kita ya lagi tuh. Allah, Iya, bener-bener deh. Oh, iya. Ya begitulah. Memang ini podcast yang sangat luar biasa nih. Bener-bener luar biasa Pojok. Pak Ical. Oh, Aduh, iya. mantul. Jadi itu juga salah satu alasannya juga memang sampai saat ini biasanya tuh kalau yang dari kelas Bu Maunun akan jatuhnya di kelas 6A dan saya tuh yang Iya, ini. betul. Mereka akan mengcompare memang waktu kelas 5 tuh hampir materi matematikanya itu jadi kayak porsinya lebih lah gitu daripada yang lain. Iya, makanya ketika di kelas 6A wah ini porsinya memang harus ditambah supaya memang kemampuannya lebih terasah. Dan sekedar informasi teman-teman juga bahwa Bu Maunun juga di sekolah ini terutama di Selatan 1 sekarang bisa dijadikan juga kayak Google-nya matematika gitu. Jadi kalau teman-teman ada permasalahan terkait pembelajaran matematika atau bahkan tidak menguasai atau lupa gitu. Iya. Khusus SD. Lupa terkait misalnya wah karena kan guru SD kan harus serba bisa tuh ceritanya. Tapi kan mungkin ada juga kendala di matematika. Nah, ini tempat bertanyanya di Bu Maunun. Enggak. Iya, Bisa mau Pak Ical. dia mau begitu, dia memang gitu, suka merendah aja orangnya. Padahal dia bisa. Makanya di sini ada udah teman-teman kalaupun kesulitan di matematika bisa sharing ke Bu Maunun. Ya, itu mungkin juga jadi awalan untuk anak-anak juga terkait misalnya ada pembelajaran matematika yang kesulitan, ya bisa langsung konsultasi ke Bu Maunun. Iya. Ya, luar biasa ya. Iya. Terus Bu Maunun kalau Bu Maunun sendiri di SD Selatan 1 dari tahun berapa ya? Dari tahun 2010. 2010. Iya. Sebelumnya mengajar di Sebelumnya di SDN Rawa Gempol. Oh, buat yang punya Rawa Gempol ya. Kecamatan Selatan Timur. Oh iya, Kecamatan Selatan Timur. Jadi nggak tahu kenapa nih kita makin kenceng ngomong yang di depan makin kenceng ngomong ya. Oh, iya. Bingung saya juga. Jadi nggak mau kalah yang di depan. Please be quiet. Ya, In front of jadi me. dari 2000 berapa tadi Bu Maunun di Di sini? sini 2010. 2010. Berarti memang sampai saat ini adakah mungkin cita-cita Bu Maunun terkait pengajaran terkait jadi guru yang belum ya maksudnya masih dalam proses atau belum bisa tercapai gitu? Yang belum bisa Iya, tercapai. pengen anaknya gimana gitu atau pengen punya metode apa gitu kan terkait gitu gimana Bu Maunun? Impiannya Iya, impian salah satu impian mungkin yang pengennya ada anak dari SD Selatan 1 sampai Olimpiade tingkat nasional. Pengennya itu cita-citanya. itu Masuk ke situ. ya amin amin Ya, kayak amin. gitu. Mungkin pencapaian paling ini di tingkat apa Bu Maunun? Baru Kabupaten. sampai dari kecamatan ke kabupaten stop Umbang. Oh iya. Iya. Mungkin selanjutnya bisa tembus ke nasional. Amin, gitu ya. amin, Iya. amin ya robbal Ya, alamin. kan kita nggak tahu dari Sepatan juga. Wah siapa Iya. tahu kan ada yang Iya, betul. jago itu. Iya. Ya. Terus kemudian kalau menurut Bu Maunun kalau apakah memang matematika itu jadi satu patokan khusus terkait ngukur soal kecerdasan siswa kalau Bu Maunun ya kalau Bu Maunun sendiri ngeliatnya gimana? Oh, Karena kan gitu kalau orang nggak bisa matematika wah enggak. gitu. Kalau untuk di dalam kelas saya tidak mematok anak tuh harus kalau misalkan dia pintar matematika bukan berarti dia bisa pintar semua mata pelajaran. Saya tidak seperti itu. Iya. Jadi sesuai aja anak bakatnya diarahkan aja kayak gitu. Kalau misalkan dia suka matematika, ayo lebih ya kita bisa belajar lagi. Iya. Kalau dia suka olahraga, ayo kita juga dukung aja. Segala bentuk kegiatan positif dari anak selalu kita dukung aja. Oh, Ya, luar biasa. selalu kayak gitu. Nah, gitu. Jadi bukan berarti yang nggak jago ataupun nggak ini Iya. matematika tuh nggak bisa berkembang di yang betul, lain betul, gitu kan. betul. Iya, karena kan memang tingkat mungkin daya tangkap anak ataupun Iya. tingkat kecerdasan anak kan masing-masing beda. Iya benar Pak Ical. Terus guru untuk mengajarkan matematika ya harus dimulai dari gurunya dulu bahagia, mengajarkannya dengan senyum. Senyum dulu, jangan cemberut dulu atau kelihatan bingung ya. Oh, Kelihatan gitu. bingung, gurunya dulu. Kita udah menguasai matematika, kita siap untuk mengajarkan ke anak ya. Kita jelaskan insya Allah selama ini metodenya mah cuman kayaknya saya metode yang saya terapkan di kelas ya kebanyakan juga pemecahan masalah ya problem betul. solving. Oh, problem solving. Itu sering kalau untuk mengajarkan itu problem solving kita berkelompok ini gimana cara ngerjainnya biar mereka melakukan sendiri
kalau mereka memang nggak buntu, oke, akhirnya kita bahas sama-sama, atau mereka udah nemukan, tapi bingung caranya kayak gimana ya Bu? Oke, kamu ungkapkan aja, nggak apa-apa, nanti kita perbaiki. Betul. Nah, berarti memang salah satunya untuk jadi solusi buat teman-teman guru, rekan-rekan guru yang memang mungkin agak kesulitan mengajarkan matematika. Pertama, kuasai dulu materinya supaya ngajarnya bisa senyum. Kalau materinya aja nggak bisa, ngajarnya pasti cemberut. Iya, betul. Iya, jadi dikuasai dulu materinya. Iya. Dan juga jangan lupa jangan malu untuk bertanya. Betul. Ya, jadi posisinya kalau memang kita nggak bisa ya emang kita nggak bisa gitu kan. Iya. Kita belajar. Iya, anak-anak ditekankan harus selalu berani bertanya. Dan kita juga membuka kebebasan mereka untuk bertanya. Jangan takut untuk bertanya kepada guru, ya. Jangan jadikan itu sebagai monster yang menakutkan bagi siswa. Jangan. Kalau udah kayak gitu nanti anak-anak oke, jadi terbuka ke kita. Open, akhirnya lama-lama otaknya juga terbuka. Sip, bisa. Insya Allah Karena bisa. kalau diawali dengan perasaan yang bahagia, Iya. senang, semua Iya, pasti senang. masuk ya pelajaran juga. Iya, termasuk matematika. Betul. Pak Luar Ica. biasa. Sharing-sharing kita hari ini kan luar Iya, biasa kan? iya, Iya. luar biasa. Walaupun terkesan padat terkait matematika dan juga hari ini ramai sekali ini di pojokan, nggak biasanya Bu Munun. Biasanya nih kita ngomong mah diam, ini mah kita ngomong dia ngomong loh pada. Iya. Gak apa-apa ya. Jadi alhamdulillah demikian tadi sharing-sharing singkat kita Iya, terima kasih Pak Ijal sudah mengundang terhadap podcastnya. iya betul. Ya, jadi memang rada sulit menjadwalkan dengan Bu Mamnun karena jadwalnya padat, merayap. Ya, jadi gitu. Bisa Alhamdulillah aja. hari ini bisa berkesempatan untuk berbincang dan saling sharing dengan Bu Mamnun terkait pembelajaran matematika di sekolah. Dan sekali lagi kalau teman-teman sekalian yang mau request selanjutnya siapa bisa di kolom komentar. Kemudian juga terima kasih untuk kemarin yang masukan dan usulan dari teman-teman terkait podcast ini ya, namanya juga lagi belajar judulnya ya. Oke. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bu Mamnun. Ya, Ya, terima kasih juga semuanya, penonton Pak podcast Ijal. kita yang sangat luar biasa yang lagi pada itu macam-macam udah semuanya. Ya. Terima kasih. Demikian, Sukses buat kurang podcast lebihnya Pak mohon maaf. Ya, makan durian bersama kekasih cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ijal. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.